Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP, di mana HP-nya gonta-ganti, tapi orangnya enggak. HP yang mau saya bahas kali ini adalah Samsung Galaxy A05. Saya sendiri mencoba varian terbawah yang dijual seharga Rp1.499.000 saja. Itu harga resminya loh ya. Harga pasaran silakan cek link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dibanding pendahulunya, Galaxy A04 series, Galaxy A05 ini nampak jauh lebih menggoda kantong buat para penikmat smartphone sejutaan. Betul tidak? Iya, saya lagi nanya pemirsa nih, khususnya yang kemarin pinjam 100 dan belum dibalikin. Contoh kecil saja, Galaxy A05 ini sudah tak punya varian dengan RAM 3GB maupun storage 32GB lagi. Jadi, harga yang tadi saya sebut itu untuk varian RAM 4GB dengan storage 64GB. Dapur pacunya sendiri diotaki Helio G85, prosesor MediaTek yang cukup berumur namun masih bertenaga dan juga tak boros baterai. Main PUBG Mobile bisa dapat settingan grafis HD High dan juga balance ultra. Skor Antutunya bahkan masih sanggup menembus angka 226 ribuan. Dan baterai 5000 mAh-nya dengan sangat mudah menembus 24 jam pemakaian dengan pemakaian normal dan berimbang dan juga banyak terkoneksi Wi-Fi. Bahkan kayaknya tembus 3 hari nih. Plus jangan lupa Galaxy A05 ini sudah bisa menerima input charging 25 Watt alias super fast chargingnya Samsung. Secara objektif sangat menggoda ya memang. Nah, sebagian pemirsa menilai kompetitifnya pricing Samsung kali ini sebagai akibat dari persaingan dengan salah satu holding yang menggeber pasaran smartphone terjangkau Indonesia dengan 3 brand sekaligus. Benar atau tidaknya, wallahu alam ya. Tapi kemungkinan lain seperti sedang melemahnya daya beli masyarakat juga sangat bisa jadi alasan dibalik strategi Samsung menyongsong 2024 ini. Tahun pemilu ya. Sementara penilaian yang menyebut Samsung tak ingin bernasib seperti Nokia, saya rasa bisa dikesampingkan. Nokia kan masalahnya bukan di pricing. Buktinya BlackBerry pun mulai menurun pasca merilis device sejuta umatnya yang lebih terjangkau itu, bukan? Nah, balik lagi ke Galaxy A05, saya rasa semua bakal happy. Karena yang sering meledek Samsung mahal pun mungkin akan senang kalau HP bagus Samsung makin terjangkau seperti ini. Namun, tentu ada beberapa catatan yang patut diperhatikan agar pemirsa tak berharap terlalu tinggi juga. Pertama, tidak ada fingerprint sensor ya di ponsel ini. Jadi, biometric unlock-nya hanya mengandalkan face recognition dengan kamera depan yang untungnya performanya cukup mumpuni. Dan juga ada bantuan penerangan dari layar dikala cahayanya kurang. 2, layar ponsel ini tentu tak bisa dikasih spek yang mid-range juga ya. Resolusinya HD+, refresh rate-nya 60Hz saja standar dan masih pakai notch bukan punch hole. Kabar baiknya, notch-nya berbentuk huruf U dan juga mungil, serta sunlight visibility-nya tergolong baik. Lalu dengan bentang layar 6,7 inci, ini menghasilkan kerapatan 262 ppi, masih cukup ya buat nonton YouTube mah, plus juga makin meringankan kinerja prosesor serta baterainya. Nah, ketiga, dengan penggunaan Helio G85, artinya storage yang digunakan itu masih eMMC. Keempat, loudspeakernya mono, ini sudah sangat dimaklumi kali ya di level harganya, tapi kira-kira kayak gini outputnya. Oke, apalagi yang mau dicatat? One UI-nya versi Core. Memang iya, namun fitur-fitur ekosistem Samsung nyatanya masih berjalan baik. Semisal, Smart Switch-nya juga bisa bekerja dengan baik ya, mengenali ada device baru di sampingnya, kemudian Samsung Keyboard juga masih full fitur. Hingga pop-up untuk pairing dengan Galaxy Buds FE yang kemarin saya ulas juga ada. Dan performa multitasking di RAM 4GB juga ternyata masih lumayan ya. Terutama karena saya pakai smartphone ini sebagai smartphone kedua. Hanya untuk streaming, buka sosmed seperti IG, Facebook dan juga X. Serta sesekali main PUBG Mobile. FYI, saya sempat chicken dinner dengan 10 kills loh di Galaxy A05 ini. Bukan artinya jago atau HP-nya bisa buat kompetisi juga ya. Karena lawan saya mungkin levelnya sama-sama noob atau mungkin juga masih banyak bots.
Tapi setidaknya ini bisa untuk gaming mengusir jenuh, dimana pakai Galaxy A05 ini nggak akan bikin kita malah jadi emosi karena nge-lag ya. Yang tadinya mau cari hiburan malah jadi uring-uringan, ya nggak sampai bakal gitu ya. So far, main setengah jam aman banget, adem dan juga lancar. Nah sebelum bahas kamera, saya mau tonjolkan dulu masalah looks ya, boleh ya? Galaxy A05 ini finishing back covernya glossy dan juga masih mudah tercetak bekas minyak dari jari kita. Seandainya bisa memilih, sebaiknya hindari warna hitamnya ini ya. Saya pun sebetulnya memesan warna hijau, namun seller kirim warna hitam. Dan tak mau dibatalkan pula. Aduh. Tapi ya sudahlah ya. Dan info saja, ada pola garis vertikal kecil-kecil yang seingat saya juga hadir di Galaxy A04s lalu. Lumayan mempercantik sisi belakang ini agar tidak terlalu sepi. Yang jelas, kali ini sisi belakang ini dibuat lurus sekali, meski frame pinggirnya masih sedikit membulat. Ada yang bilang tak nyaman digenggam, namun bagi saya yang sudah terbiasa memegang banyak smartphone lain, yang juga hampir semuanya sekarang itu serba lurus dan kotak, rasanya sudah bukan masalah lagi. Saya nilai Samsung justru sekarang punya satu prinsip yang sama untuk desain smartphone-nya dari lini terbawah hingga jajaran flagship-nya. Sekali lagi, urusan desain cocok-cocokan ya memang. Solusinya, kalau suka spek versus price-nya tapi desainnya enggak, belikan casing aja kali ya. Anyway, kameranya sendiri cukup baik digunakan mengambil foto, namun video bisa dikatakan kurang dalam kestabilan, meski masih cukup baik dari segi audio yang terekam. Jika merekam video dengan frame rate 60 fps, terasa banget membebani kinerja ponsel ini. Terlihat dari fokusnya yang jadi berantakan. So, better rekam di 30 fps saja, dan sampai saat ini saya masih merasa ponsel-ponsel Samsung bisa bikin story di Instagram dengan hasil upload yang lebih baik. Hanya saya notice sekarang kamera depan Samsung itu secara default menyalakan beautification ya ternyata, dimana saya sendiri lebih senang mematikannya. Dan performa kameranya overall memuaskan untuk level harganya, dengan catatan di low lights memang terasa menurun ya seperti biasa, terutama untuk kamera depannya. Jadi kesimpulannya saya buat singkat saja, good job Samsung. Ponsel ini, terutama varian termurahnya, akan sangat saya rekomendasikan sekali kepada mereka yang hendak membeli smartphone dengan budget maksimal 1,5 juta. Bagaimana tidak? Gegas, awet, ngecasnya cepat, nggak mahal, dan ini Samsung. Sudahlah, ini saja ya. Oke, selanjutnya silakan disimak hasil kamera lengkapnya setelah ini, di mana penjelasan saya berakhir di sini ya guys. Dari kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh. Ayo. Ada suara babak ini. Kamera depan 30 fps Full HD udah saya matikan buat fast smoothness-nya ya. Tadinya menyala. Oh, ini latar belakangnya overbright banget, tapi dia berusaha jelasin wajah
Silakan disimak audio dan juga stabilisasinya ya. Silakan disimak lagi kamera depannya di pencahayaan yang lebih proper, nggak terlalu panas kayak di luar. Minyak banget. Audionya gimana?